Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi bersama saya di Belajar Saham Official teman-teman. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan berbahagia teman-teman. Hari ini kita membahas lumayan teman-teman. Ada 6 saham yang akan kita bahas pada malam hari ini atau pagi hari ini karena sudah subuh teman-teman. Sudah akan subuh. Kita kurang lebih akan bahas 6 ini dari Mas Irfan M, Joni Miharja, Mas Azam Abdul, Mas Shering Asi, Mas Han, Mas Setiawan dan Om Tianyu. Ini juga ada request dari Mas orang biasa yang belum saya bisa bahas, mungkin besok pagi jika tidak ada halangan. Nah, yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe channel Belajar Saham Official. Saya ucapkan terima kasih. Untuk teman-teman yang belum like, komen, dan subscribe channel Belajar Saham Official ini, jika dirasa channel ini memberikan manfaat, mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe nanti di akhir video teman-teman. Untuk teman-teman sekalian, mohon bantuannya menonton sampai akhir video teman-teman, agar tidak ada miskomunikasi atau kesalahpahaman di antara kita, atau teman-teman bisa nonton per segmen yang segmen mana yang teman-teman kira-kira perlukan atau teman-teman butuhkan. Karena apa? Karena tidak terjadi miskomunikasi di antara kita teman-teman, karena memang judulnya rekomendasi saham, cuman beberapa kita bahas itu analisa atau request dari teman-teman kita teman-teman, sehingga memang ada yang naik akan menjadi rekomendasi nantinya, dan yang turun kan tidak mungkin kita jadikan rekomendasi teman-teman. Kita melihat saham-saham yang berpotensi untuk naik ketika di swing, di hold, ataupun dicopet teman-teman, ataupun dijadikan investasi teman-teman. Mungkin itu saja. Kita akan langsung bahas saham yang pertama, saham unik teman-teman. Saya gunakan time frame harian. Maksud saya time frame mingguan teman-teman, dimana ini ATH-nya tertinggi 209 di Maret 2021 dan sudah turun sangat-sangat dalam teman-teman. Saat ini sempat di 50 juga ini. Saat ini di 57, tadi di penutupan naik 1 poin atau 1,79%. Bagaimana kira-kira ini untuk seminggu atau 2 minggu ke depan teman-teman, atau besok atau lusa teman-teman? Nah, seperti yang kita lihat, dia sudah tidak menyentuh supportnya lagi teman-teman. Kemungkinan besar ini sudah mulai kuat. Ini juga kita lihat, ini koreksinya yang besar di sini. Ini koreksinya yang besar teman-teman. Nah, dan di sini kita lihat sudah mulai hijau dengan ada pantulan yang double bottom di sini teman-teman, sehingga di sini sudah tidak ada pantulan lagi. Nah, untuk hal-hal yang seperti ini dia biasanya akan mulai menarik teman-teman. Untuk teman-teman yang maaf saja teman-teman, kita mungkin akan singkat. Untuk teman-teman yang baru akan buy saham unik ini, bisa dimulai di buy menurut saya teman-teman, karena ini sudah tidak ada pantulan di di 52. Kemungkinan besar dia mungkin besok akan mulai naik lagi teman-teman untuk saham unik ini. Nah, untuk teman-teman yang baru akan buy bisa di 55. Take profit mungkin sehari atau 2 hari bisa di 60 teman-teman. Jika dia sudah mulai reversal, teman-teman bisa hold dulu. Mungkin target terdekatnya di sini di 69 atau 79 teman-teman. Ketika nantinya dia kan tergantung koreksinya, tapi seharusnya ini sudah mulai reversal dan nantinya akan tumbuh hijau-hijau yang besar teman-teman. Volume yang besar ditandai dengan hijau yang besar teman-teman. Itu sih menurut analisa saya teman-teman. Untuk teman-teman yang baru akan buy bisa di 55, stop loss jika menembus 55, dan
take profit bisa di antara resisten ini. Jika terlewati, teman-teman bisa hold. Mungkin itu saja untuk saham unik teman-teman, karena banyaknya teman-teman kita yang bertanya. Saya sangat apresiasi pertanyaan dari teman-teman semua. Oleh sebab itu, sampai malam hari ini saya berusaha untuk menganalisa agar tidak terjadi miskomunikasi atau kekurangan pada analisa saya, teman-teman. Nextnya kita akan bahas saham Harum Energi Tbk. Ini juga saya sudah analisa tadi, cukup menarik teman-teman. Dimana di sini ada inverted head and shoulders. Jika biasanya ada pola-pola seperti ini, dia akan mulai naik biasanya teman-teman. Biasanya. Nah ini. Nah dia sudah. Saya melihat sih polanya seperti itu teman-teman. Cuman mungkin teman-teman yang melihat pola lain bisa ditulis di kolom komentar. Nah ini jika kita lihat mingguannya, dia kenaikan ini dari April. Seandainya teman-teman punya April, ini ketika corona teman-teman ya. Nah dia normalnya berarti di sini ini kan sudah istilahnya sudah new normal teman-teman. Di 900 teman-teman punya Harum, dia naik di 2935 sampai 250 dan akhirnya turun. Nah berarti di sini supportnya kuat teman-teman. Dia baru saja mantul ini. Bisa kita lihat nih habis naik turun, nih sideways sebentar dia naik turun naik turun, nih naik dia posisinya teman-teman. Nah kita akan melihat volumenya di sini juga. Kita akan ganti di time frame hariannya teman-teman. Nah ternyata volumenya juga ini sudah mulai membesar. Nah dia mantulnya dari 1335 teman-teman. Dia mantulnya, dia sudah ngetes supportnya. Mungkin besok dia akan mengetes resistennya di 1950 teman-teman. Untuk saham Harum saya melihat ini masih ada potensi untuk naik teman-teman. Mungkin di 2470, karena di sini beberapa kali tidak tertembus 240 teman-teman. Kemungkinan jika dia menembus 950, dia akan mengetes 2470 teman-teman. Mungkin akan ini akan terulang nanti di sini teman-teman, dengan melihat volume yang ada teman-teman. Mungkin untuk Harum itu saja kesimpulan untuk Harum. Masih potensinya masih naik teman-teman untuk saham Harum ini saya lihat. Tapi tetap untuk teman-teman yang baru akan buy, lebih baik jika dia break di 1950 teman-teman baru buy, dan stop loss jika menembus 1950 untuk amannya teman-teman. Karena ketika dia bisa menembus resisten 1950, kemungkinan dia akan mencari 2470 ini teman-teman. Mungkin itu saja untuk saham Harum teman-teman, Harum Energi Tbk. Apalagi ini kan isu batubara baru akan naik teman-teman. Ya seharusnya sih bisa sampai sini menurut saya teman-teman. Cuman kembali lagi ke teman-teman mau hold atau take profit atau di stop loss, itu kembali lagi buy sell-nya kembali lagi ke teman-teman semuanya. Kita akan melanjutkan teman-teman. Maaf jika agak cepat teman-teman pembahasan saya. Nah ini bisa kita lihat untuk nextnya saham INCF teman-teman. Volumenya sangat-sangat besar. Ini juga kita belum tahu untuk besok teman-teman. Karena kenaikannya sudah 90%, mungkin teman-teman mungkin ada koreksi yang kecil lah untuk besok teman-teman, karena kenaikannya sudah dari 50 ke 92 itu sudah hampir 98
86% teman-teman, 86% kenaikannya teman-teman. Kurang lagi 6 tik atau 12%, ini sudah 100% kenaikannya. Kemungkinan dia akan naik, baru koreksi kemungkinan teman-teman. Ini saja volumenya besar, sempat koreksi teman-teman, apalagi yang di sini. Yang punya di bawah memang sedikit, cuman kemungkinan besar koreksinya pasti ada teman-teman. Menurut saya ini kemungkinan besok akan koreksi untuk INCF teman-teman, sebelum melanjutkan. Jika dia ingin melanjutkan ke atas, kemungkinan ya akan koreksi untuk membentuk cup and handle teman-teman. Kemungkinan sih untuk saya seperti itu teman-teman. Untuk singkatnya sih itu yang bisa saya sampaikan untuk INCF. Memang terlihat agak simpel karena kenaikannya sudah 100%. Biasanya saham-saham yang sudah naiknya 100% biasanya akan koreksi dulu teman-teman. Nextnya kita akan, ya istilah teman-teman bisa wait and see, cuman dari saya kemungkinan akan koreksi teman-teman. Kita sudah merekomnya dari 50 dan dia kenaikannya sudah hampir 100%. Hal wajar jika koreksi dan melanjutkan kenaikannya, istilahnya menurunin penumpang teman-teman. Nextnya kita akan lanjut di PPRO. Untuk PPRO sendiri ini memang dia apa ya, saham-saham yang biasanya saham zombie lah istilahnya teman-teman. Ini dia baru akan goyang-goyang, baru berdenyut ya teman-teman. Volumenya masih kecil. Nah, jika besarnya mungkin jika besok atau lusa besarnya segini, bisa jadi kita ikut masuk teman-teman. Jika saat ini masih seperti ini, kemungkinan dia cuma mantul-mantul daerah sini teman-teman. Daerah 58-50 untuk sementara dia mantul-mantulnya teman-teman. Atau mungkin 53, 50, 53 ini berapa kali kan di sini dia teman-teman. Memang ini ada volume yang besar. Coba kita akan lihat besok dia akan ke arah mana teman-teman. Cuman menurut saya kemungkinan dia ya ini masih proses akumulasi. Jadinya masih sideways mantul-mantul di sini teman-teman, sambil menunggu news IKN-nya keluar teman-teman. Karena ini kan tergantung induknya. Jika induknya PTPP terbang, harusnya PPRO juga ikut terbang teman-teman. Mungkin itu sih analisa singkat untuk saham PPRO ini teman-teman. Intinya bisa untuk yang baru buy saham PPRO bisa wait and see, karena jika tidak ada news kemungkinan dia akan ke 50 teman-teman, atau dia 50, 52, 53 dia akan loncat-loncat sini. Nanti ketika ada newsnya dia baru akan terbang teman-teman. Ini berkaitan dengan IKN biasanya teman-teman. Nextnya kita akan bahas saham BBHI teman-teman. Ini sahamnya yang sudah sangat tinggi dari 2020 awal kalau nggak salah, kenaikannya yang mantap teman-teman. Ngeri kenaikannya nih. Ini sempat ada mungkin harga nego sini teman-teman. Ini luar biasa gorengannya teman-teman. Entah sekarang saya belum melihat fundamentalnya teman-teman. Apalagi yang punya di 10 ini teman-teman. Wih. Nah, ini untuk BBHI sekilas seperti ini teman-teman. Kenaikannya dari 10 ke 7.500 teman-teman. ATH-nya sempat 8.100 teman-teman. Saat ini di 3.210 teman-teman. Cuman ini kan historinya jangka panjang ya teman-teman ya. Udah lama banget dari 2015 ke 2022 teman-teman. Kita akan lihat di chart hariannya teman-teman. Kurang lebih chart hariannya seperti ini. Ini lebih baik untuk yang seperti ini kita wait and see dulu teman-teman. Kita melihat sampai benar-benar mereda. Memang dari sini kita bisa lihat teman-teman bahwa volume koreksinya sudah mengecil.
volume koreksinya sudah mengecil, tapi kita harus tetap wait and see, melihat support-supportnya, resisten-resistennya mana saja yang kira-kira akan tertembus teman-teman, agar teman-teman bisa stop loss dengan aman, karena kita tidak tahu sedalam apa dia akan turun teman-teman. Tapi yang jelas ini koreksinya sudah mau selesai, koreksinya sudah kecil-kecil teman-teman. Saya terkadang takut untuk mereview saham-saham yang terlalu besar teman-teman. Takutnya kan tidak semua orang senang dikatakan sahamnya turun teman-teman. Dan seperti Atto sempat teman-teman, akhirnya saya biarkan teman-teman, itu dari berapa, 11.000 atau 10.000 ya, saya analisa akan turun itu dengan kata-kata yang kurang enak didengar. Akhirnya benar teman-teman, dari 10.000 saya masih simpan screenshotnya, cuman kan kita tidak enak untuk nge-share teman-teman. Dari 10.000 turun sampai 8.000 teman-teman. Akhirnya mungkin karena tidak enak dihapus chatnya teman-teman. Ya kata-katanya kurang pantas lah menurut saya teman-teman. Nah, untuk saham BBHI ini bisa kita lihat teman-teman, saat ini di support sudah terendahnya di 3.210 sampai kita ngalur ngidul ceritanya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang baru akan buy, mungkin bisa buy di supportnya di 3210 ini teman-teman. Kemungkinan besar dia akan mantul. Nah, di sini lebih enak lihatnya. Ternyata dia sudah mantul di chart 15 menitannya teman-teman. Jika ini memang sudah benar-benar bisa mantul, kemungkinan dia akan mulai naik lagi teman-teman untuk saham BBHI teman-teman. Apalagi ini sudah yang terendah ini 3.210 teman-teman. Saat ini sudah yang terendah. Kita akan melihat besok pembukaan pasar bagaimana BBHI ditanggapi oleh pasar dan market makernya teman-teman. Jika saya melihat di sini BBHI akan kembali naik teman-teman. Disclaimer on, ini bukan ajakan membeli atau menjual, hanya request analisa dari teman-teman kita. Untuk teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe, saya ucapkan terima kasih. Untuk teman-teman yang belum like, komen, dan subscribe, mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe teman-teman, agar semakin banyak teman-teman kita merasakan manfaat dari channel ini teman-teman. Yang sudah merasakan manfaat dari channel ini, saya mohon bantuannya teman-teman untuk di-share mungkin ke grup-grup saham, ke sosial media teman-teman, agar semakin banyak yang merasakan manfaat juga teman-teman, merasakan profit dari bawah itu seperti apa sih gitu teman-teman. Nextnya kita akan bahas saham ini juga. Sing menarik untuk besok. Bisa jadi besok Sing akan naik teman-teman. Apalagi ternyata ini juga koal teman-teman, tapi mineral non energi baja, cuman isi koalnya, cuman dia tidak jual koal teman-teman. Waduh, berat kasusnya ini. Kita akan melihat di 1 minggu teman-teman ya, 1 minggunya dulu untuk melihat chartnya dia. Waduh, ini ketika saya masih di 2010 nih, 2021 nih teman-teman, saya analisanya nih, ternyata nyungsep. Ngasing bisa kita lihat teman-teman, ATH nya pernah di 500-600an di 2019, dan saat ini di harga 77. Saat ini dia volumenya besar. Ini bisa katakan besar teman-teman. Satu harinya kita akan lihat. Ini volumenya hariannya sangat besar loh teman-teman. Coba kita lihat yang di sini saja, ini 86 teman-teman. Wow, ini sebenarnya harta terpendam ini. Terima kasih requestnya untuk mas siapa yang tadi requestingnya, saya lupa, ada 2 orang sih. Nah,
dia juga saat ini sedang berada di supportnya di 77. Harga terendahnya dia ini teman-teman di 77, ini bisa dikatakan harta terpendam. Ini juga volumenya sudah mulai menghijau, koreksinya sudah kecil dengan volume hijaunya yang lebih besar. Artinya tingkat orang istilahnya jenuh jual teman-teman. Bahasa kerennya itu jenuh jual. Cuma istilahnya orang yang jualnya sudah mulai berkurang, lebih banyak yang membeli, menandakan dia akan mulai naik teman-teman. Entah naiknya kapan saya juga tidak tahu teman-teman. Yang jelas ini sudah menandakan akan mulai naik teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas untuk malam hari ini atau subuh hari ini teman-teman. Untuk teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan semua komentar positifnya teman-teman, saya ucapkan terima kasih teman-teman. Untuk teman-teman yang belum like, komen, dan subscribe, jika sampai akhir video ini dirasa memberikan manfaat untuk teman-teman, mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe channel Belajar Saham Official teman-teman. Karena setiap harinya teman-teman akan mendapatkan rekomendasi saham ketika closing market, terutama teman-teman ketika di malam hari seperti ini teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Akhir kata, saya pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.